landasan utama dalam terciptanya keadilan, persamaan hak dan juga berbebasan untuk. Hari ini kami ingin membawakan drama dengan judul Keadilan di Tangan Demokrasi. Sebelum kami membawakan drama, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum, nama kaulah Hana, berperan sebagai Ara. Sengko bakal ngomong sejujur-jujurnya. Sugeng enjing, asma kula Kisha. Wonten ing drama kula menika dados kedapok narator. Wilujeng enjing, nami abdi Nora, berperan sebagai hakim senja. Abdi bade ngajalankan sidang ieu kalayanan adil. Assalamualaikum, nako Dinar sebagai Ilyas. Semoga sidangnya baik-baik saja. Assalamualaikum. Ron Jeva sebagai pengacara. Hukum bakal ditegakkan pikeun nyo klien nyo. Halo kaca jeneng Enyong Alfian Fadil Sulaiman sebagai terdakwa. Assalamualaikum, nama saya Kasih. Saya berperan sebagai Karis. Tahu apa yang saya tahu? Selamat menyaksikan. Sebuah negara yang menjunjung tinggi prinsip demokrasi, keadilan adalah pilar utama. Setiap orang, dari rakyat biasa hingga pejabat negara, memiliki hak yang sama di hadapan hukum. Namun, ketika kekuasaan disalahgunakan untuk keuntungan pribadi, hukum harus ditegakkan. Hari ini kita akan menyaksikan sidang penting, sebuah kasus korupsi yang melibatkan seorang pejabat bernama Pascol yang dituduh menggelapkan dana publik. Dana yang seharusnya membangun sekolah untuk anak-anak di daerah terpencil lalu disalahgunakan untuk keuntungan pribadi. Sidang kasus korupsi atas nama terdakwa Pascol dinyatakan dibuka. Jaksa, Anda memiliki hak untuk menyampaikan dakwaan. Yang mulia, terdakwa Pascol didakwa melakukan tindakan korupsi dengan mengambil dana publik sebesar 5 miliar rupiah. Dana ini seharusnya digunakan untuk membangun sekolah di wilayah yang membutuhkan agar anak-anak bisa mengenyam pendidikan. Namun dana ini malah dialihkan ke rekening pribadi yang kami yakini milik terdakwa Pascol. Saya akan membuktikan bahwa terdakwa Pascol bersalah dan harus dihukum sesuai perbuatannya. Pengacara, bagaimana tanggapan Anda atas dakwaan ini? Yang mulia, klien saya Pascol mengaku tidak bersalah. Ia hanyalah seorang pejabat yang menjalankan tugasnya dengan baik. Kami percaya ada kekeliruan dalam sistem administrasi yang membuatnya seolah-olah terlihat penggelapan dana. Kami akan menunjukkan bahwa klien kami tidak bersalah dan semua ini hanyalah kesalahan teknis. Yang mulia, saya tidak pernah berniat melakukan tindakan tercela ini. Selama ini saya hanya menjalankan tanggung jawab saya. Dana tersebut entah bagaimana bisa hilang, dan saya terkejut saat mendengar tuduhan ini. Terdakwa Pascol tampak gemetar ketika berbicara, sementara para hadirin di ruang sidang berbisik-bisik, mencium ketegangan yang memancar. Di satu sisi, mereka melihat Pascol sebagai korban ketidakadilan. Namun di sisi lain, kerugian besar akibat kasus ini tidak bisa diabaikan begitu saja. Baik, kita akan mendengarkan saksi-saksi. Jaksa, panggil saksi pertama. Yang mulia, saya memanggil Ara sebagai saksi pertama. Saksi Ara, jelaskan kepada pengadilan apa yang Anda ketahui terkait aliran dana proyek pembangunan sekolah ini. Yang mulia, saya bekerja di bagian administrasi proyek ini. Baru suatu hari, saya melihat adanya pengalihan dana dalam jumlah yang besar ke rekening pribadi yang tidak terkait dengan proyek. Ketika saya periksa lebih lanjut, saya menemukan bahwa nama rekening tersebut sesuai dengan nama terdakwa, yaitu Pascol. Keberatan yang mulia, saksi hanya melihat pengalihan dana, tetapi itu tidak membuktikan bahwa klien saya yang melakukannya. Bisa saja orang lain yang menggunakan nama klien saya atau terjadi kesalahan administrasi.
Keberatan diterima. Saksi hanya menjelaskan apa yang Anda ketahui dengan pasti. Yang mulia, yang saya ketahui adalah dana itu berpindah ke rekening atas nama terdakwa. Namun saya tidak memiliki bukti siapa yang sebenarnya melakukan transaksi tersebut. Namun saksi Ara, apakah ada indikasi bahwa terdakwa memiliki akses langsung ke rekening itu? Ya, terdakwa memang memiliki otoritas atas beberapa keputusan keuangan dalam proyek ini. Namun, saya tidak bisa memastikan keterlibatan langsung. Perkataan saksi membuat suasana semakin tegang. Pascal menunduk seolah menimbang setiap kata yang diucapkan. Jaksa Ilyas tampak yakin dengan dakwaannya, sementara pengacara Dias berusaha menahan emosinya dan tetap tenang. Terima kasih, Saksi Ara. Jaksa, lanjutkan dengan saksi berikutnya. Yang mulia, saya memanggil saksi kedua, Karis. Saksi Karis, Anda bekerja di mana dan apa peran Anda dalam proyek pembangunan sekolah ini? Saya bekerja di perusahaan konstruksi yang bertanggung jawab mengerjakan proyek pembangunan sekolah tersebut. Tugas saya adalah untuk memastikan proyek tersebut berjalan dengan lancar sesuai anggaran yang telah dialokasikan. Saksi, bisakah Anda jelaskan kepada pengadilan apa yang terjadi dengan proyek tersebut? Proyek ini semula berjalan lancar, tetapi tiba-tiba dihentikan karena dana dinyatakan habis. Padahal pembangunan baru mencapai sekitar 50%. Saya mendapat laporan bahwa anggaran proyek telah habis akibat penyalahgunaan dana. Dan banyak pekerja yang tidak dibayar. Hal ini membuat saya dan seluruh tim merasa terkejut. Keberatan yang mulia, saksi hanya menyampaikan spekulasi yang belum terbukti. Tidak ada bukti yang jelas bahwa klien saya terlibat langsung dalam penyalahgunaan anggaran ini. Keberatan ditolak. Saksi hanya menyampaikan kondisi proyek dari sudut pandangannya. Silakan lanjutkan, Jaksa. Yang mulia, dengan dua kesaksian ini jelas terlihat bahwa terdakwa Pascal memiliki kaitan langsung dengan pengalihan dana proyek. Kami percaya bahwa dengan bukti yang ada, terdakwa patut dinyatakan bersalah dan dihukum sesuai perbuatannya. Yang mulia, saya hanya ingin melihat proyek ini selesai. Dana ini bisa habis. Dana ini habis. Ini pasti hanya kesalahpahaman. Saya mohon keadilan bagi saya dan keluarga saya. Yang mulia, klien saya hanyalah satu dalam sistem kompleks. Dan masih banyak kemungkinan bahwa kesalahan ini berasal dari kelalaian administrasi. Kami memohon agar pengadilan mempertimbangkan semua aspek sebelum menjatuhkan hukuman yang terlalu berat. Kesaksian terakhir dari pembelaan yang emosional dari Pascal membuat suasana sidang semakin mencekam. Semua mata tertuju pada Hakim Senja yang kini sedang menimbang dengan hati-hati keputusan yang akan ia ambil. Di saat yang sama, Pascal terlihat semakin cemas. Setelah mendengarkan kesaksian dari kedua belah pihak dan mempertimbangkan bukti serta pembelaan yang diberikan, pengadilan ini menyatakan terdakwa Pascal bersalah atas tindakan korupsi yang merugikan masyarakat luas. Namun karena ini adalah pelanggaran pertama dan adanya kemungkinan bahwa terdakwa bukan pelaku utama, hukuman akan diperingankan. Terdakwa dijatuhi hukuman 5 tahun penjara dan dilanjutkan mengembalikan seluruh dana yang disalahgunakan. Sidang dinyatakan selesai. Terima kasih demokrasi. Nah, selanjutnya kami ingin mempresentasikan mengenai beberapa poin-poin yang terdapat di dalam drama. Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Artinya, rakyat memiliki hak suara yang dia bisa memilih pemimpin untuk menentukan masa depannya. Demokrasi juga menjunjung tinggi keadilan sosial. Artinya, pemimpin yang sudah dipilih oleh rakyat memiliki tanggung jawab untuk menjaga hak-hak rakyat dan juga mengutamakan kesejahteraan bersama, bukan untuk keuntungan pribadi ataupun golongan tertentu.
Dalam drama ini, kita bisa melihat seorang pejabat yang menyalahgunakan kekuasaan. Hal ini adalah contoh dari pengkhianatan prinsip demokrasi. Tanggung jawab hukum demokrasi. Dalam demokrasi juga bermakna adanya sistem yang adil. Semua orang dari rakyat biasa hingga pejabat tinggi harus patuh pada aturan hukum yang sama. Demokrasi, pejabat publik harus menjalankan tugas dengan transparansi dan akuntabel. Artinya, mereka harus bertanggung jawab atas segala keputusan yang diambil, terutama terkait anggaran publik. Jaksa dalam kasus ini bertugas menunjukkan bukti pelanggaran transparansi oleh terdakwa yang mencerminkan kegagalan dalam memenuhi masyarakat. Demokrasi memberikan rakyat hak untuk meminta pertanggungjawaban dari pemimpin. Pembelaan dalam demokrasi. Setiap orang dalam demokrasi berhak untuk membela diri dan mendapatkan perlakuan yang adil tanpa memandang status. Pengacara dalam drama berusaha menunjukkan bahwa setiap terdakwa tetap memiliki hak untuk membela diri. Yang penting untuk memastikan tidak vonis yang salah. Ini adalah bukti bahwa demokrasi menghargai hak asasi manusia, bahkan dalam proses hukum. Dampak korupsi terhadap demokrasi dan masyarakat. 1. Korupsi bukan sekedar pelanggaran hukum, tetapi juga pengkhianatan terhadap Pentingnya integritas dalam demokrasi. Dalam sistem demokrasi, integritas sangat penting agar pemerintahan bisa berjalan dengan baik dan rakyat dapat percaya kepada pemimpinnya. Integritas adalah fondasi untuk semua pejabat publik agar dapat menjalankan tugasnya dengan jujur dan tidak menyalahgunakan kekuasaannya. Drama tadi mengajarkan kita bahwa tanpa integritas, kekuasaan akan hanya disalahgunakan untuk kepentingan pribadi dan merusak kepercayaan rakyat. Peran rakyat sebagai pengawas dalam demokrasi. Demokrasi memberi ruang bagi rakyat untuk menjadi pengawas pemerintah, termasuk dalam hal anggaran atau kebijakan publik. Dalam drama, saksi merupakan bagian dari masyarakat yang berani melapor atas penyimpangan yang mereka temukan. Ya, dalam sebuah mahkamah pengadilan. Ada nggak yang ingin jadi sarjana hukum? Hah? Ada? Apa nih cita-citanya? Ada nggak dari presentasi yang tadi sudah dijalankan semuanya? Ada yang jadi jaksa, ada yang jadi hakim, ada yang menjadi pengacara. Nih keren banget pengacaranya. Ya, jadi menurut kalian hukum yang ada di Indonesia ini berat ya? Sebenarnya ini berat. Kalian mungkin belum sampai ke sana, tapi nggak apa-apa. Kita belajar sebagai pengalaman dalam menjalankan demokrasi. Ya, ketika tadi dibacakan vonis atau hukuman itu kita pastinya harus mengacu pada undang-undang, pada pasal-pasal tertentu. Ya, jadi ini hanya untuk diketahui dulu. Ketika kita memutuskan sesuatu, ada pertimbangannya. Ya, menimbang, kemudian mengukur, kemudian juga mengingat. Ya, jadi di situ harus kita perhatikan dan ini pembelajaran buat kalian. Walaupun kalian tidak perlu harus saat ini tahu ya, karena ini bagian dari demokrasi yang kita jalani di negeri ini. Yang tadi diusung adalah tentang korupsi, benar? Ya, tentang korupsi. Tadi juga sudah dibacakan bagaimana korupsi itu. Nah, menurut kalian siapa sih yang paling dirugikan ketika ada seorang koruptor di negeri ini? Silakan, boleh dijawab siapa? Oke, ya baik. Ya betul, salah satunya memang rakyat yang paling menderita atau rakyat yang paling terkena imbas dari korupsi ini. Nah, selain itu, dampak negatif atau hal yang paling dirasakan dari korupsi ini atau kerugian-kerugian apa sih yang sudah kalian lihat selama ini?
Kalian kan mungkin belum tahu ya korupsi seperti apa, tapi yang kita kira kalian bisa lihat selama ini yang ada zohirnya terlihat itu apa sih dari korupsi misalnya? Tadi benar rakyat, tapi ketika kita lihat korupsi apa sih korupsi? Tadi kan udah dijelasin tuh. Ya boleh, silakan. Selain Kisya boleh dibantu. Uang negara menipis, ya. Terus? Menghambat pembangunan sekolah. Iya, Karena menghambat. uangnya sudah habis duluan. Uangnya sudah habis duluan, digunakan oleh hanya Nah, pribadi atau perseorangan yang harusnya dirasakan oleh masyarakat atau orang banyak. Diantaranya itu ya. Jadi tadi disebutkan bahwa korupsi itu bisa menurunkan kesejahteraan masyarakat ya. Dan masyarakatnya harusnya semuanya merasakan dari usaha, misalkan tadi ada pembangunan sekolah, harusnya semuanya merasakan, tapi yang dirasakan cuma oleh satu orang. Kemudian apa? Lemah ekonomi kita karena kekayaan itu hanya untuk satu orang saja, jadi yang lain tidak merasakan. Juga dapat meningkatkan kemiskinan, orang yang miskin semakin miskin, yang kaya semakin kaya. Karena apa? Karena kekayaannya dirampas, diambil oleh hanya satu orang atau sebagian kecil dari rakyat ini. Oke, nanti kalau sudah besar jadi orang yang adil ya. Oke, menegakkan keadilan. Dan jika kalian menjadi seorang sarjana hukum, harus menegakkan hukum dengan seadil-adilnya. Oke, semangat semuanya. 6B kelompok 2 bersiap untuk mendapatkan nilai terbaik. 1, 2, 3. Oh, sangat baik. Katanya ada penutup, boleh dipersilakan. Terima kasih pada hadirin yang sudah mendengarkan kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Kami pamit undur diri. Ikhtiram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum dikasih tepuk, mau ditepuk nggak? Mau dulu yuk. Beri tepuk hebat. Beri jempol. Hebat luar biasa untuk kelompok 2 yang sudah